Oke Bu, yang ingin kami tanyakan terkait dengan berita viral beberapa hari kemarin sampai sekarang ini terkait dengan Anda berdua diduga menipu salah satu perusahaan. Bisa Ibu jelaskan apakah itu benar atau tidak? Kalaupun tidak benar, silakan Ibu sampaikan. Oke, perkenalkan saya Joyce Lomban yang diberitakan oleh owner PT Millennium Star Alvia bahwa saya ini menuduh atau membuat berita hoax. Sehubungan dengan itu, saya juga mau menyanggah bahwa berita-berita yang disampaikan oleh owner tersebut adalah hoax juga. Tidak benar ya? Iya, tidak benar. Oke, silakan Bu. Karena begini, kalau menurut pemberitaan katanya di situ saya belum genap 1 tahun bekerja, jadi saya tidak bisa mendapatkan BPJS. Dan katanya memang dari awal masuk di situ sudah ada persetujuan kalau BPJS itu nanti diadakan pada saat orang 1 tahun bekerja. Tapi kenyataannya pada waktu masuk tidak ada peraturan apapun ataupun SOP dari perusahaan tersebut. Perusahaan itu bernama apa Bu? PT Millennium Star Alvia. Oke, PT Millennium Star Alvia. Iya. Oke. Dan waktu itu saya masuk pada tahun 2023, tepatnya 7 Juli 2023 sebagai marketing dengan gaji pokok 2,5 juta begitu. Dan sampai saya berhenti pada Januari 2025 tepatnya sesuai dengan flyer yang keluar itu. Tanggal 7 Januari saya sudah bukan karyawan atau manajer dari PT Millennium Star Alvia. Oke, Bu, ingin saya tanyakan. Di situ di pemberitaan bahwa Anda diberitakan mencuri database perusahaan. Bisa dijelaskan? Begini Pak, saya memang posisi di situ manajer, tapi dalam hal ini manajer juga bersifat marketing. Jadi saya sebagai manajer mempunyai target pencapaian pribadi. Dalam hal ini akan saya jelaskan, yaitu kalau seperti saya manajer, target pencapaian saya untuk bulanan itu 15 entah itu user ataupun pekerja. 15 miliar juta? 15 pencapaian. Jadi 15 user. Oh, 15 user. Iya, user dan pekerja. Itu totalnya harus 15. Kalau tidak capai 15 ataupun 80% dari 15, saya tidak akan dapat bonus atau reward begitu, Pak. Jadi dalam hal ini bahwa Anda dituduh untuk diduga mencuri database perusahaan, tidak benar? Tidak benar, karena kan situ saya juga sifatnya marketing. Otomatis dengan cara pekerjaan kita sebagai marketing tentu saja ada canvassing, ada prospek ataupun postingan-postingan di sosial media yang itu mengundang untuk pencari kerja ataupun user-user yang membutuhkan orang jasa. Jadi istilahnya kalau kita mencuri database berarti itu memang perusahaan punya. Tapi kalau kita yang cari dan itu kita yang prospek sampai dia closing, berarti itu kan punya saya. Karena bersifat marketing. Anda dituduh diduga melakukan hal itu. Iya. Tadi informasi bahwa Anda sudah membuka perusahaan yang baru. Sebelum Anda membuka perusahaan yang baru itu, apa benar sudah ada perusahaan yang baru, Bu? Kalau sekarang memang benar, tetapi saya ingin mengkonfirmasikan kalau perusahaan yang saya buat itu bukan pada saat saya sedang bekerja di PT Millennium Star Alvia. Iya, di pemberitaan bahwa Anda buka perusahaan yang baru, tapi Anda masih bekerja di PT sebelumnya. Tidak, Pak. Tidak, Itu ya? memang ada bukti dari surat-surat dan berkas-berkas pengurusan saya. Anda keluar dari tanggal berapa? Iya, waktu itu saya terakhir masuk tanggal 4 Januari, tepatnya jam 10 pagi kalau tidak salah. Waktu itu saya langsung keluar dengan alasan saya mau canvassing, tapi dalam pikiran ada sesuatu yang ada pembicaraan dengan owner yang membuat saya pikir buat apa saya di sini. Kalaupun saya di sini, saya tetap apapun yang saya lakukan tetap akan disalahkan. Oh, menurut Anda ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan Anda ya? Banyak sih Pak, kalau soal menyinggung banyak dan terutama hinaan-hinaan. Mungkin owner secara verbal selalu mengatakan hal-hal yang membuat itu seperti menghina untuk kepribadian, untuk lebih ke private begitu dong Pak. Sehingga Anda memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu ya? Iya, dan saya mengambil keputusan itu supaya saya juga bisa berdiri sendiri. Anda
membuka perusahaan tanggal berapa peresmiannya? Waktu itu tanggal 11 Januari. 11 Januari saya didoakan oleh pendeta di gereja saya. Oke. Anda keluar tanggal 4. Iya. Sudah tidak masuk kantor 4 Januari. 4 Januari sekitaran jam 10 atau jam 11 pagi gitu. Oh, berarti dalam artinya Anda sudah keluar dulu baru buka perusahaan Iya. baru. Tidak sama yang diberitakan itu ya? Karena saya juga istilahnya orang Manado bilang ada sekolah toh Pak. Jadi saya pasti akan membuat segala sesuatu penuh dengan perhitungan. Kalau saya masih di situ terus saya buat perusahaan, itu kan menyalahi aturan. Saya juga tahu etika dalam membuat perusahaan. Oke, ini Bu, di pemberitaan juga mengatakan bahwa ada Anda menghadiri pesta Natal, hari Natal ya, Iya. dan Anda diberi hadiah sekitar 5 juta tambah lagi 1 juta, 6 juta totalnya. Betul atau tidak, Bu? Itu tidak benar, dan saya akan konfirmasi kalau 6 juta yang saya dapatkan itu adalah hold gaji selama 4 bulan. Oh, itu gaji Anda yang Anda terima? Iya, karena begini Pak, sistemnya di situ itu kayak multi level marketing. Jadi kalau tidak mencapai target, turun ke level yang lain. Dalam artian, misalnya kayak kita kan gaji 5 juta, karena kita nggak capai target, kita itu di hold, istilahnya hold, tapi ternyata itu potongan. Dipotong 1,5 juta selama 4 bulan, dan itu ada bukti transfer Pak. Di bukti transfer dijelaskan buka hold gaji Juli, Agustus, September, November. Jadi 6 juta, karena 1,5 juta kali 4 bulan berarti 6 juta kan Pak. Dan pada waktu tanggal 25 Desember itu memang semua karyawan PT Millennium Star Alvia diundang oleh owner untuk menghadiri kayak open house begitu dong Pak untuk Natal. Jadi memang sesuai dengan peraturan selama ini, apapun acara dari owner, seluruh karyawan harus hadir. Dan kita memang ada saat itu, dan semua dapat amplop merah. Iya. Oh, jadi ya 6 amplop juta. merah itu ampau dan istilahnya. Ampau. Iya. Di amplop merah itu isi uang berapa juta? 500.000 Pak. Oh, cuma 500.000? Iya. Bukan 5 juta ya? 5 juta dari mana Pak? Saya punya bukti kalau 6 juta itu adalah bukti transferan untuk buka hold gaji. Oh, itu gaji Anda ya? Iya. Oke. Bu, terkait dengan Disnaker gimana Bu? Apakah yang Ibu sampaikan sempat kita berbincang tadi, bagaimana dengan Disnaker itu Bu? Kalau di Snaker BPJS ya, BPJS. Iya, saya tidak mendapatkan BPJS juga THR. Kan waktu bulan Juli kalau tidak salah itu, tapi ada bukti juga, bukti dari foto, juga ada bukti konten pada waktu dari Kemnaker datang untuk survei langsung ke tempat usaha kami yaitu PT Millennium Star Alvia. Waktu itu dari Kemnaker ada sedikit penjelasan dari karyawan PT Millennium Star Alvia kalau di dalam kantor itu, di dalam lingkup PT Millennium Star Alvia sendiri untuk karyawannya tidak ada kontrak, tidak ada BPJS, tidak ada THR. Dan itu yang menjadi alasan dari Kemnaker kalau dari dalamnya belum selesai atau tidak ada perbaikan-perbaikan untuk suatu peraturan untuk sebuah perusahaan, izin atau tidak akan terverifikasi, belum akan diverifikasi jika dari kedalamnya belum selesai. Jadi bukan karena saya yang sesuai dengan pemberitaan katanya itu saya yang persulit, saya yang perlama begitu kan Pak. Dan memang kenyataan sampai dengan saya berhenti tidak ada pembayaran BPJS. Itu sudah keluar virtual account yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diurus oleh Ibu Daisy. Sudah ada virtual account untuk pembayaran, tapi ditolak oleh owner dan tidak dibayarkan sama sekali. Ini saya tanyakan, apakah Ibu punya bukti untuk surat perjanjian kerja? Karena waktu itu kan dari Kemnaker sendiri dijelaskan harus ada kontrak kerja dengan karyawan. Dan pada waktu itu ada pembuatan kontrak kerja yang dibuat oleh Ibu Daisy dan disetujui oleh owner, tetapi owner bilang itu hanya bersifat temporary, bersifat sementara untuk melengkapi berkas-berkas untuk dari Disnaker. Oke, Anda punya bukti? Punya Pak. Coba perlihatkan. Ini bukti fotokopi Pak. Tapi dari isi ini ada tanda tangan di atas meterai oleh owner dan saya sendiri. Jadi dalam arti bahwa Anda diduga melakukan penipuan, itu tidak benar ya? Iya, tidak Pak. Karena saya selama ini sesuai dengan prosedur perusahaan untuk pemasukan uang
administrasi maupun gaji-gaji dari pekerja itu harus ditransfer ke rekening perusahaan. Dan sama sekali tidak dibenarkan untuk ambil cash. Malah kalau misalnya pekerja di bawah 30 hari atau 1 bulan, misalnya pekerja itu bekerja 28 hari ataupun 24 hari, sama sekali tidak mendapatkan gaji, Pak. Oke. Dengan kejadian ini apakah Anda akan melakukan langkah hukum? Ya, karena ini sudah termasuk pencemaran nama baik, dan dari berita-berita yang keluar memang sudah terjelaskan, Pak, itu nama saya, pos saya, dan pasti itu akan saya tempuh untuk jalur hukum. Ya, terima kasih. Iya. Anda, Ibu di pemberitaan beliau mengatakan bahwa Anda sempat kasbon atau pinjam uang 10 juta, dan Anda juga di berita situ Anda mengatakan Anda menjadi jaminan ijazah Anda. Tapi di pemberitaan beliau yang owner perusahaan mengatakan dia tidak tahu menahu dengan ijazah Anda. Silakan Anda jelaskan. Iya, terkait pemberitaan itu tentang kasbon, iya saya membenarkan itu. Saya meminjam ke perusahaan, ke owners itu berjumlah 10 juta, itu benar. Saya menjaminkan ijazah saya. Akan tetapi saya di sini punya alasan kenapa ini kasus sampai ke permukaan. Nah, yang pertama itu kasbon saya sudah lunas. Kemudian saya kontak ke owner untuk minta ijazah, tapi owner di sini tidak membalas chat saya, tidak mau mengangkat telepon saya. Padahal sebelumnya owner itu fast respon kepada saya. Tapi ketika saya minta ijazah, owner kayak menghindar. Maksudnya begini, saya ini orang yang pengertian juga karena beliau sudah membantu saya. Akan tetapi ketika saya menanyakan ijazah, tolong direspon. Kalaupun ijazah salah simpan atau hilang, tolong bilang begini. Jadi ijazah hilang atau ijazah belum dapat, tolong. Saya pasti akan mengerti. Ijazah apa itu? TK, SD, SMP, SMA? Ijazah SD sampai S1 gitu. Ya. Jadi di sini saya membenarkan tentang kasbon dan ijazah tersebut. Saya tidak mengelak karena itu fakta. Tapi mereka mengatakan di pemberitaan sebelumnya owner tidak tahu kalau ijazah itu ada atau tidak. Tapi apa ijazah tersebut? Nah, ketika itu saya akan meminjam uang itu untuk 10 juta itu. Saya kontak ke owner, kemudian owner mengiyakan, tetapi ketika saya mengontak owner itu tidak langsung dikirim pada hari itu dikirim beberapa hari kemudian. Tetapi ijazah saya ketika itu owner telepon, saya mengatakan ijazah itu akan dijaminkan karena saya di sini tidak ada apapun yang bisa dijaminkan, hanya ijazah dan tenaga. Karena memang seperti diketahui saya ini salah satu karyawan yang delita. Saya bukan hanya kerja di PT Millennium Starapia, tapi di 3 perusahaan yang owner pegang. Salah satunya ada perusahaan Amerika yang ada di Manado yang owner pegang. Nah, lakinya itu di perusahaan yang saya sebutkan tadi. Jadi mengapa saya diberikan kasbon? Karena saya satu-satunya karyawan yang memang loyalitas. Bisa dibilang saya itu mungkin tangan kanannya owner. Oh, Anda cukup dekat dengan owner ya? Saya cukup dekat, bahkan saya teman-teman kerja itu agak iri kepada saya karena saya itu dekat dengan owner. Jadi bisa dibilang saya orang dekat dengan owner. Anda sudah kerja berapa lama di perusahaan Saya tersebut? kerja di situ masuk dari 1 November 2023. Anda berhenti? Saya berhenti itu saya sudah memberitahukan di bulan November 2024. Akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan melalui online. Jadi saya itu fix keluar terima gaji tanggal 6 Desember 2024. Oke, gaji Anda pada saat itu mencapai target atau memang sudah ditetapkan sampai tiap bulan berapa? Kalau saya waktu itu saya sebagai konten kreator, saya tidak punya target. Jadi gaji pokok saya itu ketika pertama masuk itu 3.500.000. Nah, kemudian 6 bulan atau 8 bulan itu saya naik gaji jadi 3.850.000. Nah, ketika saya mengundurkan diri di bulan November, saya kan sudah 4 mata dengan owner, saya juga chat, ada bukti chatnya. Saya mengundurkan diri, saya dibujuk dengan gaji 4.200.000. Nah, Anda sempat untuk menyampaikan kepada owner untuk berhenti, iya. Tapi dibujuk untuk kembali lagi dengan gaji 4.200.000. Iya. Terus Waktu itu saya bilang, saya ada bukti chat, saya bilang kepada owner, waktu itu saya diundang acara karena itu memang
memang wajib untuk karyawan kan masuk, tapi saya kan di sini sudah mengundurkan diri. Jadi saya menolak ajakan itu, saya mengatakan kepada owner, Ibu minta maaf, Desi tidak bisa hadir di acara karena memang ada hal-hal yang Desi sudah bisa. Dengan Desi sudah tekankan ke Ibu, Desi sudah mengundurkan diri, sudah resign dari bulan November kemarin. Ketika saya komunikasi dengan owner telepon dan mengarahkan untuk kasih ke sekretarisnya. Kemudian pada waktu itu saya gosen ke sekretarisnya itu berkas atau sekretaris beliau yang ada di kantor sebelah itu saya gosen, dan yang menerima itu sekretaris. Kemudian ketika kasus ini berlanjut, saya konfirmasi ke sekretaris, katanya sudah diberikan di owner. Kemudian juga saya konfirmasi ke owner ketika ini berita sudah di permukaan. Owner mengatakan bahwa yang menyimpan itu adalah pembantu rumah tangga yang ada di rumah owner. Begitu. Anda punya bukti chat-chat dengan apa sekretarisnya? Iya, saya punya bukti chat dengan sekretaris itu bahwa memang ijazah diterima oleh sekretaris dan disimpan di kantornya owner yang di sebelah. Oke, itu bisa Anda membawa menjadi bukti di kepolisian Iya, nanti. saya bisa menjadikan bukti. Kemudian juga terkait ijazah saya yang katanya owner tidak memegang ijazah saya atau tidak melihat ijazah saya banyak bukti. Ketika kasus ini muncul di permukaan, owner mengatakan itu ijazah yang menyimpan itu pembantu rumah tangga. Akan tetapi pembantu rumah tangga itu mengelak, dia tidak menyimpan. Kemudian saya konfirmasi ke sekretaris. Sekretaris mengatakan iya memang dia yang menerima. Saya juga punya bukti chat dan itu disimpan di kantor yang ada di sebelah. Kemudian juga untuk jika owner mengelak ijazah itu tidak ada, jelas-jelas pernyataan owner ke naker, ke dinas ketenagakerjaan, bahwa ada salah satu naker yang dikatakan owner ketika naker itu membujuk owner untuk mengembalikan ijazah. Owner mengatakan begini kepada naker tersebut, bahwa jika ijazah itu akan dirobek-robek owner di depan saya, dan owner laki-laki mengatakan bahwa jangan dikasih itu ijazah saya kepada saya karena saya sudah mengatakan. Jelas saya memviralkan karena owner tidak ada itikat baik atau merespon. Jika owner merespon, maka saya pasti akan berhenti. Desi, ijazah itu salah simpan, ijazah hilang. Desi bersabar ya, saya pasti akan bersabar, saya akan mengerti. Tapi sampai saat ini tidak ada itikat baik dari owner untuk mengatakan ijazah salah simpan atau apa. Owner hanya menyebutkan saya bahwa dia tidak pernah menerima ijazah. Jelas-jelas saya mempunyai bukti bahwa ijazah itu ada pada owner. Seperti yang Ibu Joyce tadi, Anda juga diduga melakukan penipuan terkait dengan penipuan dan juga pencurian database di perusahaan. Apakah Anda melakukan itu? Oh, kalau itu sangat keliru menurut saya, itu fitnah. Karena saya di sini bekerja sebagai content creator, saya hanya membuat video, dan untuk majikan atau user atau pekerja saya tidak punya database itu. Jadi jika dikatakan saya mencuri database, itu sangat keliru karena saya tidak hubungan dengan database perusahaan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kemudian dikatakan di berita itu bahwa saya membangun perusahaan itu ketika saya masih kerja di PT Minimum Star Alvia, itu sangat keliru. Saya punya bukti juga, dan kemudian perusahaan yang disebutkan itu atas nama saya, itu bukan perusahaan atas nama saya, dan kemudian perusahaan itu didirikan ketika saya sudah keluar dari PT Millennium Star Alvia. Oke, didirikan tanggal berapa, Bu? Itu yang didirikan kalau untuk diizin usahanya itu 21 November izin usaha, tapi hanya AHU-nya itu dulu. Tapi untuk NIB-nya itu 17 Desember diterbitkan, 17 Desember 2024. Oke. Oh, dalam arti Anda seperti ya, Iya. keluar dulu baru membangun perusahaan Iya. yang baru. Dan ketika perusahaan itu berdiri, itu aktif itu tanggal 11 Desember, aktif beroperasi itu tanggal 11 Desember. Jadi itu berita yang sangat keliru. Saya di sini mempunyai bukti, bukan hanya bualan belaka. Oke. Apakah Ibu akan menempuh hukum seperti Ibu Joyce? Iya, tentu saja saya akan lanjutkan ke hukum karena ini sudah pencemaran nama baik. Terus juga terkait saya mengambil pekerja atau majikan dari PT Millennium Star Alvia, itu sangat keliru, itu hoax. Karena pekerja-pekerja yang masuk kepada saya itu pekerja-pekerja yang korban dari PT Millennium Star Alvia. Contoh,
pekerja rumah tangga atau babysitter, mereka itu dibebankan denda 1.500.000 jika keluar dari majikan atau dikeluarkan majikan. Jadi mereka akan denda 1.500.000, kemudian gajinya tidak diterima sepeser pun. Jadi kalau mereka itu keluar sebelum habis kontrak atau dikeluarkan, mereka didenda? Iya, mereka didenda 1.500.000. Kemudian gaji mereka tidak akan diterima sepeser pun. Misalnya seperti ini, misalnya dari tuan rumah melakukan kekerasan dan dikeluarkan, tetap potong Tetap jam. mereka dipotong gaji dan tidak terima gaji peser pun. Kemudian jika pekerja mau mengambil KTP itu didenda 300.000. Nah, di sini saya katakan itu peraturan yang keliru. Itu bukan peraturan, apa yang namanya itu kebijakan yang keliru dari perusahaan. Kenapa? Apakah ada tertulis itu? Itu tertulis di kontrak, tapi juga kan saya katakan di sini para pekerja itu, pembantu rumah tangga atau babysitter itu, mohon maaf pendidikannya di bawah. Jadi misalkan itu di kontrak, tapi kan orang-orang awam itu hanya mengiyakan. Saya di sini bukan hanya bercerita, saya punya bukti, saya punya korban. Nanti jika ini kasus berlanjut, semua bukti dan korban akan saya hadirkan di kepolisian ataupun di persidangan.